Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprina Devianti. Saya merupakan lulusan dari program studi S1 Pendidikan Fisika FKIP Universitas Bengkulu pada tahun 2012. Kemudian saya melanjutkan program Pasca Sarjana S2 Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia dan lulus pada tahun 2016. Adapun uraian mengenai delivery, interaction, assessment, mata kuliah fisika dasar akan saya sampaikan berdasarkan rencana pembelajaran semester yang telah dibuat. Mata kuliah fisika dasar di program studi pendidikan IPA merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini dengan kode IPA 102 memiliki bobot SKS, 3 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa semester 1. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengukuran, mekanika, kinematika dan dinamika, gerak harmonis sederhana, usaha dan energi, momentum dan impuls, fluida, gelombang dan optika, suhu dan kalor, dan kesetimbangan, serta aplikasinya untuk memecahkan masalah atau kasus kehidupan atau fenomena sehari-hari yang terkait konsep fisika. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah fisika dasar terdiri dari 2 capaian, yakni mampu menjelaskan, menganalisis, dan menerapkan konsep dasar pengukuran, mekanika, kinematika, dan dinamika, gerak harmonis sederhana, usaha dan energi, momentum dan impuls, fluida statis dan dinamis, gelombang dan optik, suhu dan kalor, dan keseimbangan untuk menyelesaikan persoalan fisika sederhana. Kemudian CPMK yang kedua adalah mampu merancang dan melaksanakan prosedur pemecahan masalah melalui kegiatan praktikum. Terdapat 20 sub-CPMK yang perlu dicapai dalam pembelajaran teori dan praktikum. Pembelajaran teori terdiri dari 16 pertemuan, pertemuan 8 UTS, dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Untuk pertemuan mengenai keseimbangan benda tegar ada pada pertemuan ke-15. Pustaka utama dalam pembelajaran fisika dasar terdiri dari 3, yakni Giancoli, fisika oleh Giancoli, kemudian Tipler, fisika untuk teknik dan sains, kemudian fisika dasar 1 dengan pendekatan sosio-saintifik, berbantuan PET simulation yang merupakan karya pribadi. Adapun pustaka pendukung ini berkaitan dengan buku, panduan atau penuntun praktikum, dan video tutorial online. Untuk langkah-langkah atau rencana kegiatan pembelajaran setiap pertemuan, ada 16 langkah-langkah sesuai dengan pertemuan. Untuk bentuk pertemuannya, untuk bentuk pembelajarannya, terdiri dari 2 jenis, yakni luring dan daring. Untuk pertemuan luring, menggunakan berbagai metode, mulai dari diskusi, tanya jawab, kemudian pemecahan kasus. Dan yang menjadi metode pembelajaran utama dalam pembelajaran fisika dasar adalah metode pembelajaran berbasis kasus. Kemudian untuk rencana evaluasi, ada 4 basis evaluasi. Yang pertama ada aktivitas partisipasif, ini selama di kelas, kemudian hasil pemecahan kasus, bagaimana prosedur langkah-langkah mahasiswa menyelesaikan kasus, kemudian ada keterampilan, ini bagaimana keterampilan proses sains mahasiswa selama berkegiatan praktikum, kemudian yang keempat ini terkait dengan pengetahuan, ada nanti tugas mandirinya, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, yang bobotnya dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun kegiatan mahasiswa atau aktivitas mahasiswa selama pembelajaran berbeda-beda sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Seperti di pertemuan 1, ini kegiatan mahasiswa, ini menyimak instruksi dari dosen, menyimak penyampaian materi oleh dosen, kemudian mengerjakan tugas, kemudian di pertemuan kedua, ini mulai menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus. Di sini selain menyimak penyampaian dosen,
Mahasiswa juga menyimak kasus atau masalah yang disampaikan oleh dosen, kemudian mahasiswa diminta untuk berdiskusi dan menyelesaikan kasus. Kemudian adapun untuk portofolio penilaian dan evaluasi ketercapaian lulusan mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian untuk penilaian capaian lulusan pada mata kuliah ini berdasarkan 4 hal ini, 4 CPL, CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. Kemudian nilai akhir mahasiswa nanti akan dikonversikan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu nomor 25 tahun 2020 pasal 44 yang terdiri dari nilai huruf dari A min, B plus, B min, C plus, C, D, dan E. Demikian. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Fisika Dasar dengan topik pertemuan kesetimbangan benda tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu harap pagi ini kalian sudah sarapan semua, sudah siap untuk mengikuti kegiatan perkuliahan kita pada hari ini. Hari ini kita akan masuk ke Fisika Dasar ya. Topik kita adalah kesetimbangan benda tegar. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah kalau semua ya. Nah, coba kita lihat dulu capaian pembelajaran untuk hari ini. Mahasiswa mampu menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda setimbang, ya, menerapkan konsep kesetimbangan benda tegar untuk menyelesaikan persoalan yang sederhana. Jadi insya Allah ini akan kita dapatkan di hari ini. Nah, untuk yang pertama kalian bisa lihat di sini kita ada gambar. Ini coba ceritakan atau berikan pendapat kalian tentang gambar ini. Siapa yang mau memberikan pendapat? Boleh mengangkat tangan. Apa saja yang terlintas di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar ini? Berat, ya. Steffi bilang berat. Ya, ada lagi. Membawanya harus seimbang. Membawanya harus seimbang. Oke, betul. Ada lagi. Ini anaknya berjualan apa coba? Sobek ya. Sobeknya dari batu itu ya. Ini kalian tentu bisa lihat ya bahwa anaknya harus menyeimbangkan sobek yang di bawahnya. Terlihat dari apa dia seimbang? Posisinya Betul, posisinya. Kemudian apa lagi? Iya betul, ada jumlah yang di bawah. Dia bawa berapa ini? Yang ini ya? 3 ini 3 ya. Nah, ini kita akan pelajari lebih lanjut ya bagaimana syarat suatu benda bisa dikatakan setimbang ya. Apa syarat suatu benda atau beberapa sistem benda ya dikatakan setimbang ya. Nah, yang pertama ada 2 syarat. Kalian sudah belajar sebelumnya tentang gaya ya dan momen gaya atau torsi ya. Jadi kalau benda seimbang itu jumlah gaya yang bekerja pada benda harus sama dengan 0 ya, dan jumlah torsi yang bekerja juga harus sama dengan 0. Jadi baik gaya maupun torsi semua yang bekerja pada benda totalnya atau resultannya itu harus sama dengan 0. Nah, ada macam-macam kesetimbangan ya. Ini bisa kalian lihat macam-macam kesetimbangan. Ada 3 kesetimbangan ya. Kesetimbangan stabil, kesetimbangan labil, dan kesetimbangan netral. Ini apa maksudnya kesetimbangan stabil? Kalian bisa lihat di gambar ya. Sini ya. Di gambar sini bahwa di gambar A ini ada batu yang digantungkan dengan tali. Kemudian kalian tarik dengan sudut tertentu ya di sini. Kemudian ketika dia bergerak, lama-lama dia akan kembali ke kondisi semula. Jadi inilah yang dinamakan dengan kesetimbangan stabil. Ya. Nah, kalau di gambar B ini adalah kesetimbangan labil. Contohnya ini ada balok
ketika dia ditegakkan seperti ini, maka pusat gravitasinya akan berada di tengah-tengah sini. Kemudian posisinya tegak. Namun dia akan berpindah pusat masanya dari yang setinggi ini akan jadi setinggi ini. Ya, pusat masanya atau pusat gravitasinya di sini. Nah, ini yang menunjukkan bahwa keseimbangan labil. Dia berpindah pusat gravitasinya berpindah. Ya. Dari yang setinggi ini menjadi rendah. Nah, kemudian ada keseimbangan netral namanya. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga ya. Awal mulanya bola ada di sini ya. Kemudian di garis yang lurus secara horizontal, bolanya bergerak sampai berhenti pada suatu titik di sini. Nah, pusat masanya akan tetap sama ya dengan ketinggian yang sama di tengah-tengah sama ya. Nah, ini dinamakan keseimbangan netral. Baik, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Belum. Oke, kemudian banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam hal konstruksi ya, konstruksi bangunan. Kita lihat di jembatan nih ya, di jembatan ini dirancang sedemikian rupa sehingga bisa dilewati oleh kendaraan dengan bentuk yang sangat kokoh. Itu mempertimbangkan segala gaya-gaya yang mungkin ada, yang mungkin akan diterapkan ke jembatannya sehingga jembatannya tetap kokoh. Harus memperhatikan gaya-gaya itu sehingga bisa tetap kokoh. Nah, kita di Bengkulu juga punya ya rumah adat, ya rumah adat Rejang Lebong, salah satunya. Ya. Nah, di rumah adat Rejang Lebong pun punya 9 tiang. Nah, 9 tiang inilah yang menguatkan, yang mengokohkan rumah ini. Jadi rumah adat Rejang ini juga menerapkan keseimbangan benda tegak. Ya, ketika gempa ini tidak mudah roboh karena ditopang oleh 9 tiang. Nah, ini salah satu kearifan lokal kita. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ya? Masih bisa dipahami ya. Nanti kalau mau bertanya silakan untuk tidak tidak menutup kemungkinan kalian untuk bertanya, silakan bertanya sebanyak-banyaknya jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami. Nah, ini ada contoh soal ya. Nah, kita tadi sudah mengetahui bahwa syarat dari benda seimbang adalah yang pertama apa? Syarat benda seimbang gaya yang bekerja sama dengan nol ya, sigma F sama dengan jumlah resultan gayanya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sigma torsinya sama dengan 0. Jadi kita punya dua hal ini. Oke, baik, kita lihat gambar. Kita punya dua anak yang sedang bermain jungkit-jungkit ya, anak A dan anak B. Ini anak A dan anak B ya. Kita bisa lihat di anak A dan anak B ini bermain jungkit dengan titik tumpu P ya. Nah, agar jungkit seimbang, duduk di manakah posisinya dari titik tumpu si anak B ya. Nah, coba kita lihat dari gaya. Ada apa aja gaya yang di sana ya. Kita coba gambarkan. Sini ya, di sini ada titik ya, semisal di sini ada anak B, ibu misalkan dengan kotak saja ya, biar mudah. Kemudian di sini ada anak A, di sini ada anak B. Nah, tentu kalau misalnya kita sedang dalam kondisi duduk di sana begitu ya, tentu ada gaya gravitasi ya, gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Gaya gravitasi atau gaya berat dari anak A. Kemudian yang sebelah sini, iya yang B, ya, gaya berat. Nah, kemudian di sini ada lengan ya. Ini ada lengan anak A. Kemudian yang di sini ada lengan anak B. Ini lengan gaya, ya. Lengan gaya anak A, lengan gaya anak B. Nah, kalau kalian ingat ya, apa masih ingat rumus
Parulisasi. Oke. Apa? L kali F. Oke, LL itu apa? F itu jarak. Jarak ini ke sini ya, atau lengan gaya ya. L dikali F sat gayanya. Ya, ada gayanya. Nah, di sini kita punya gayanya apa aja? Ada W ya, ada W gaya berat. Nah, untuk seimbang dia harus 0 ya. Berarti kita bisa lihat ya, untuk 0 sigma F sama dengan 0 ya. Kita lihat di sini tentu ada gaya normal ya. Gaya normal itu gaya yang tegak lurus dengan bidang. Normal B ini normal A. Nah, supaya setimbang maka berat anak A gitu ya harus sama dengan gaya normal anak A. Oke. Kalau untuk sigma FB sama dengan 0 begitu juga ya. WB harus sama dengan NB ya. NB harus sama dengan NB. Nah, karena kita tidak melihat dua gaya ini sigma F sama dengan 0 ya, kita melihatnya ke sigma F sama dengan sigma torsi sama dengan 0. Kita punya dua torsi ya. Ada torsi milik B, ada torsi milik A. Torsi milik B ya, ini torsi A harus sama dengan torsi B ya, sehingga nanti kalau misalnya kita lihat arahnya, coba kalau lihat arahnya ya, anak A 30, anak B 25 ya. Sebelum kita menentukan torsi A torsi B ini, kita lihat dulu anak A 30, anak B 25, kemana jadinya jungkit-jungkitnya? Ke kiri, turun ke kiri atau turun ke kanan? Ke kiri, berarti turun ke kiri ya. Karena dia turun ke kiri, maka arahnya seperti ini. Sehingga yang bisa kita lihat yang searah ini searahnya, kita putarnya gini. Kita putarnya dari sini saja ya, arahnya dari sini ya. Sehingga kalau kita lihat ini, maka yang positif yang searah dengan arah torsinya yang mana? A ya, torsi A ya. Sedangkan torsi B dia ke bawah. Harusnya kalau searah dia harusnya ke atas, betul ya. Kalau dia searah, dia harusnya ke atas. Tapi karena dia ke bawah, maka dia berlawanan arah sehingga tandanya minus sebetulnya. Nah, makanya kita peroleh torsi A harus sama dengan torsi B supaya seimbang. Tadi kita punya torsi sama dengan L dikali M, dengan gaya dikali gaya. Kita punya gayanya gaya berat ya. Langsung ibu ngerti, dengan gaya A dikali gaya berat A sama dengan gaya B dikali gaya berat B ya. Lengan A nya berapa? 2,5. Iya betul, 2,5 meter. Kemudian berapa? 30 kilogram. Oh iya ya. gravitas. Iya betul, kita uraikan saja dulu ya. Kita uraikan WA nya. M kali. Iya, MA dikali G gitu ya. Kemudian LB nya X. yang ini LB nya harus sama dengan LB nya X. Kemudian LB WB nya MB ya, MB dikali G gitu ya. Nah kalau kita lihat ini G nya sama ya anak-anak ya, G nya sama, sehingga kita ganti saja, kita sederhanakan ya menjadi 2,5 dikali 2,5 meter ya, dikali
MA sama dengan X dikali MB. Betul, 3 meter. Oke. Tuh, jadi jawabannya anak B harus duduk 3 meter dari titik tujuh. Oke, coba dicermati dulu. Bapak tulis kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Oke, kalau masih oke kita lanjutkan. Kalau masih memahami kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan ke PET ya. Nah, Ibu meletakkan 5 kg. Ini ya. Ini dua. Oke, kemudian Ibu ingin meletakkan yang 5 kg. Di manakah Ibu harus meletakkannya? Di dua. Di dua. Oke, ini udah hijau. Kalau hijau ini berarti sudah seimbang. Oke, kita coba lagi. Kalau misalnya Ibu taruh nih, kembalikan yang ini ya. Kemudian Ibu mau taruh yang kotak sampah ini 10 kg. Di manakah di dari titik tumpu? Satu. Oke, ya. Coba ada yang mau menjelaskan kenapa hasilnya begini? Bebannya lebih berat ya, yang 10 kg ini nantinya gaya berat yang lebih besar ketimbang yang 5 kg. Oke, ada lagi? Jaraknya harus lebih dekat ke titik tumpu dibandingkan kita. Iya, dekat ke titik tumpu. Nah, ketika kita ingin tadi kita sudah peroleh ya, torsi A harus sama dengan torsi B. Berarti lengan gaya A kali berat A ya sama dengan lengan gaya B kali berat B. Ya. Tadi kita udah peroleh nih LA, MA, G, LB, MBG. Ya, G-nya bisa kita. Nah, nanti kalau ada permasalahan tentang jungkat-jungkit, kalian bisa gunakan LAMA sama dengan LBMB. Jadi perkalian lengan gaya dengan massa A atau massa benda A sama dengan lengan gaya B dikali dengan massa benda B. Jadi kami bisa gunakan ini untuk permasalahan yang jungkat-jungkit. Oke, kemudian kita coba game sedikit ya. Oke, nanti yang bisa segera angkat tangan. Oke, ini kita kasih rumus dulu. Kemudian posisinya kita cek nih di mana nih 15 kilo. Oke, coba jangan semuanya, coba angkat tangan. Oke, Dewi silakan Dewi. Di 0,75. 0,75 ya. Oke, cek apakah seimbang. Oke, seimbang ya. Itu belakang untuk Dewi. Oke, kita next game. Oke, apa yang akan terjadi nih? Oh, Ega. Yang terjadi yang beratnya 20 kg lebih berat, jadi ke bawah. Bawah yang mana ini nih? Iya. Ini ya. Tes. Cek. Oke, betul beri tepuk tangan untuk Ega. Oke, kita ke satu lagi. Iya, silakan versi lagi. 0,5 kg di 0,5. Coba cek. Oh, sekali. Oke. Oke, Maya. 1,25. Oke, kita coba lagi di 1,25. Oh, salah. Coba
kalian perhitungkan dulu apa nih? Kok bisa salah? Ayo, coba sekarang yang sisi kanan dulu deh. Sisi kanan berapa hasilnya yang ini? Ini tadi ya, 10 dikali 0,75 hasilnya berapa? 7,5 ya. Dia 10 dikali 7,5 sama dengan 5 dikali X kan? Iya. Kali A lah ya. Supaya beda. Ini kan sehingga ini hasilnya 7,5 yang ini 5A. Sehingga A-nya berapa? 7,5 dibagi 5. Hasilnya berapa? 1,5. Cek jawabannya. Oke, betul ya, di 1,5. Oke ya. Kalau gitu kita harus next lagi nih supaya lebih paham. Oke. Ini kita cari dulu ya, dibuka dulu ini sampai dia setimbang. Nah, kalau tadi kalian cari jaraknya, sekarang beratnya. Oke. Sama dia ya. Jadi berapa nih? 15. Tuh ya, kita coba. Cek. Oke. Kita lanjutkan. Ini. Kalian pernah nggak misalnya lagi di jalan gitu ya, ketemu atau lihat truk begini? Sering ya. Nah ini kan kita sebagai pengendara yang di belakang itu kan pasti deg-degan, ngeri sekali kalau misalnya melihat yang demikian. Ya. Kalau ada truk yang besar terus bawaannya banyak. Nah ini sebenarnya truk ini dinamakan odol ya, overdimension, overload. Ya dari dimensi ini sebenarnya dia kecil tapi dia paksa yang membawa bebannya sangat banyak sampai tinggi. Ya. Jadi ya keberatan juga overload kebutuhan. Terlalu berat. Nah ini kan salah satu yang sering kita lihat dan ya kadang juga menjadi masalah yang menimbulkan kecelakaan. Ya. Ini kan tanda-tandanya. Jadi ini dia di jalan. Kalau di jalan lurus masih oke ya, masih lurus. Tapi ketika udah menikung, ya udah berbelok, ya tentu akan tidak setimbang. Apa tadi truknya jatuh? Karena gaya Iya, gaya normal dan gaya beratnya tidak sama. Gaya normalnya lebih kecil dari gaya beratnya. Menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi truk? Iya, arah apa gimana? Jadi untuk truknya harus beban yang diangkut atau dibawanya harus sesuai dengan ketentuan. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.